Baik, bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai analisis data. Saya tidak bicara mengenai bagaimana nanti proses atau prosedur mengenai uji statistiknya, tapi saya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana kemudian kebutuhan mengenai analisis data dan bagaimana nanti kemudian data itu diperlakukan. Baik, yang pertama adalah begini. Analisis data. Kenapa diperlukan suatu proses analisis data atau statistika di sini? Yaitu karena ketika kita mendapatkan suatu data hasil penelitian yang mungkin masih bersifat mentah atau data yang masih dari hasil rekap dari hasil responden atau dari hasil pengambilan sampel tadi ini, dari hasil penelitian pada sampel, maka sebenarnya kita belum dapat mengambil suatu informasi apapun dari situ. Kenapa? Karena masih terdiri dari berbagai macam angka, berbagai macam simbol di sana. Belum dapat berarti suatu informasi dan belum dapat kita simpulkan menjadi suatu keputusan. Nah, proses untuk merubah dari sekumpulan data yang mentah tadi ini kemudian menjadi suatu informasi dan nanti dapat kita ambil suatu keputusan, di sini diperlukan suatu proses statistik atau analisis data. Nah, ada satu catatan tersendiri ketika kita bicara mengenai analisis data atau statistika. Jadi analisis data itu terbagi menjadi dua jenis secara umum ya, dari beberapa referensi, yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif dan yang kedua adalah analisis inferensial. Ini mirip dengan bahasan kita sebelumnya mengenai jenis penelitian. Ada jenis penelitian deskriptif, ada jenis penelitian analitik. Tapi ini berbeda sebenarnya, mirip tapi berbeda. Kenapa? Karena pada analisis data ini terbagi jadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, analisis inferensial inilah yang kemudian populer disebut sebagai uji statistik. Apa perbedaannya di sini? Yaitu analisis deskriptif ini adalah analisis yang dilakukan pada level sampel. Jadi artinya ketika kita menganalisis data yang kita dapatkan pada sampel, ya, melalui ukuran-ukuran sebagai contoh adalah rata-rata, standar deviasi, kemudian nilai frekuensi, persentase, maka ini kita mencoba untuk memberikan analisis data, gambaran dari data yang kita dapatkan pada level sampel. Nah, ketika kita sampai pada level populasi atau kita generalisasikan pada populasi, maka kita melakukan yang namanya analisis inferensial. Yaitu apa? Yaitu adalah artinya bahwa apa yang kita teliti pada level sampel itu nanti dapat kita buktikan bahwa nanti ini juga dapat dipercaya juga terjadi pada level populasi atau dapat digeneralisasi pada populasi. Dan ini yang disebut sebagai uji statistik. Sehingga dari sini dapat kita dapatkan gambaran bahwa apa sebenarnya tujuan uji statistik itu atau analisis inferensial. Tujuannya adalah untuk dapat kita mengeneralisasi data yang kita dapatkan pada sampel pada populasi. Nah, berarti saya ingin memberikan satu garis merah pada bahasan kita sebelumnya. Saya pernah membahas pada bahasan mengenai populasi sampel bahwa yang namanya sampel supaya dapat digeneralisasi ke populasi, maka syaratnya adalah diambil secara acak dan jumlahnya harus cukup melalui penghitungan sampel. Berarti artinya ketika uji statistik ini tujuannya juga untuk agar data pada sampel ini dapat digeneralisasi ke populasi, berarti artinya bahwa suatu data hasil penelitian dapat dilakukan uji statistik bila juga sama memenuhi dua syarat tersebut, yaitu ketika penelitian tersebut mengambil sampelnya secara acak, dan yang kedua adalah ketika sampelnya diambil dengan jumlah yang cukup atau dilakukan penghitungan. Jadi artinya adalah syarat untuk mengeneralisasikan sampel ke populasi sama seperti syarat untuk kapan suatu data hasil penelitian itu boleh dilakukan uji statistik. Nah, kemudian apa solusinya ketika ada suatu penelitian yang tidak memenuhi syarat tersebut? Apakah kemudian dapat dilakukan uji statistik? Tetap bisa, tapi berhenti pada analisis secara deskriptif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel-tabel, termasuk salah satunya adalah tabulasi silang. Nanti akan dapat didapatkan suatu hasil-hasil analisis juga yang dapat untuk memperlihatkan suatu pola atau mungkin gambaran dari apa yang didapatkan pada sampel. Baik, tapi itu hanya khusus untuk ketika tidak memenuhi syarat untuk generalisasi. Tapi ketika si peneliti mengambil sampel secara acak dan juga secara cukup jumlahnya dengan cara penghitungan, maka sebenarnya peneliti juga dapat kemudian melakukan uji statistik untuk mengeneralisasi hasil atau temuan dari hasil penelitian pada level sampel untuk digeneralisasikan pada level populasi. Baik, itulah bahasan mengenai
analisis data. Untuk pemilihan uji statistiknya nanti dapat dibaca dan dapat dilihat di dalam buku ini. Ada beberapa tabel di sana yang nanti akan menggambarkan mengenai proses pemilihan uji statistiknya. Jadi contohnya adalah ketika variabel bebasnya adalah berjumlah 1 variabel bebas, kemudian variabel predikatnya 1, dan keduanya jenis datanya adalah interval rasio, maka uji statistik apa yang dapat digunakan? Berikutnya, ketika variabel bebasnya ada 2, kemudian jenisnya satunya adalah nominal, satunya adalah interval rasio, dan terikatnya 1, dan jenisnya adalah interval rasio, maka apa juga uji yang digunakan? Itu semua nanti akan ada di dalam buku ini. Silakan dapat dibaca di dalam buku mengenai pengantar metodologi penelitian bidang kesehatan. Demikian bahasan saya mengenai pengantar metodologi penelitian. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam melakukan proses penelitian hingga sukses dan lancar.